Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momentum terbaik untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin untuk melakukan kebaikan. Bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan memang menjadi momen terbaik untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sendiri adalah benteng terakhir bagi kita untuk menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau dan sampaikanlah salam sejahtera kepada beliau. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan Rasulullah di hadapan para malaikatnya, sampai-sampai Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada beliau. Dan di dalam ayat ini kita pun sebagai umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk selalu bersolawat kepada beliau. Artinya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menduduki posisi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau dijuluki sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beliau membawa sebuah agama, yaitu agama Islam, di mana agama ini adalah agama yang bersifat universal. Artinya agama ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ilan nasi kaffatan. Adalah para nabi terdahulu diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam kekuasaannya, tidaklah di antara umat ini, baik dia seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, kecuali dia mati menjadi penduduk neraka. Dengan demikian, sesungguhnya menjadi seorang muslim itu adalah sebuah kewajiban. Karena berdasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, menjadi seorang muslim itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang kedua, bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Menurut Imam At-Tabari, ayat ini mengandung makna bahwa rahmat yang dikandung di dalam risalah Nabi Muhammad ini tidak hanya dikhususkan bagi kaum muslimin, tetapi berlaku juga untuk seluruh umat manusia. Demikianlah betapa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan keistimewaan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kecuali mencintai beliau, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua hal. Yang pertama mencintai pribadi beliau, dan yang kedua adalah mencintai risalah yang dibawa oleh beliau. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mencintai beliau dan menaati beliau. Dalam arti bahwa kita diperintahkan untuk selalu mengambil apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau bawa, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, suatu ketika setelah perang Hunain, ada seseorang yang melontarkan pernyataan kepada Rasulullah sebagai orang yang tidak adil. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, berlaku adillah." Atau menurut riwayat yang lain, orang tersebut mengatakan, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merespon pernyataan tersebut dengan mengatakan, "Wailaka, wailaka, wa man ya'dilu idza lam akun a'dil. Qad hibtu wa khasirtu idza lam akun a'dil." Celaka kamu. Siapa yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Sungguh aku rugi jika aku tidak berbuat adil. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang adil dan mengkritik atau melontarkan pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang lancang terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sesungguhnya adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Sebagaimana firman Allah,
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikannya adalah hawa nafsunya. Apa yang disampaikannya hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang selalu patuh dan taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini sebagaimana yang tergambar di dalam firman Allah, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru untuk kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili atau menghukumi mereka adalah perkataan kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan lain bagi kita selain mentaati apa yang beliau bawa. Kita hanya mengenal satu kata untuk syariah yang dibawa oleh beliau, yaitu sami'na wa ata'na, sebagaimana yang dikatakan atau yang menjadi sikap para sahabat Rasulullah SAW. Kami mendengar dan kami taat, bukan kemudian kami mendengar tapi kami mengabaikan. Karena tidak ada hal tidak pantas bagi seorang muslim kecuali mentaati apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Adalah sesuatu yang aneh apabila ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, bahkan mengaku mencintai dan mengikuti Rasulullah, tetapi tidak mau bahkan mengingkari apa yang beliau bawa, yaitu syariat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.